Halo, jumpa lagi dengan saya, Imadi Andiarsana. Saat ini saya akan membahas bagaimana membuat sebuah video dari aktivitas yang ada di layar komputer. Misalnya tutorial sebuah software. Jadi bagaimana cara menjalankan software itu, apa yang diklik, kemudian setelah diklik ini ke langkahnya apa dan seterusnya, itu ditayangkan dalam bentuk video. Nah, saya akan kasih tahu bagaimana caranya membuat video seperti itu, termasuk juga video presentasi, misalnya bagaimana mengubah presentasi PowerPoint menjadi video. Simak yang berikut ini. Langkah pertama adalah menentukan atau mendapatkan perangkat lunak atau software yang bisa digunakan untuk mengcapture screen kita sehingga aktivitasnya bisa dijadikan video. Nah, kita lihat aja di Google. Salah satu yang saya tahu misalnya adalah free screen capture video, sehingga ada banyak pilihan sebenarnya di sini. Yang pernah saya gunakan misalnya adalah Cam Studio. Saya juga pernah menggunakan ini free screen video capture. Untuk sekarang saya akan rekomendasikan ini, saya kira cukup bagus. Kita klik, kemudian download. Karena saya sudah lakukan, saya tidak akan demokan. Jadi download, kemudian itu kita install sehingga kelihatan seperti ini, seperti kamera ini. Kalau kita klik, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini setelah dia muncul kita klik record. Nah, karena sekarang digunakan, sekarang ketika saya bicara ini dia sedang digunakan, maka recordnya tidak aktif. Jadi sebenarnya software ini sedang digunakan untuk merekam apa yang Anda lihat ini. Jadi begitu kita klik record, dia akan meminta mana yang mau direcord. Jadi ruangnya kita bisa definisikan sendiri. Kita tarik aja dari ujung kiri atas ke kanan bawah gitu ya, untuk bisa merekam keseluruhan screen gitu. Nah, jadi ketika kita klik record itu berarti dia telah merekam atau sedang merekam apapun yang kita lakukan di screen ini, dan juga merekam suaranya. Nah, kalau laptop Anda atau komputer teman-teman dilengkapi dengan mikrofon, dia akan otomatis merekam audionya. Tapi sebelum itu harus dipastikan di optionnya ini kita pilih dulu. Di sini optionnya ini kalau kita klik sekarang karena kebetulan sedang dipakai ya. Kalau kita klik optionnya, dia akan muncul satu menu begitu ya, bahwa jangan lupa di sana harus dicentang record audionya. Jadi bahwa ketika merekam video ini, audionya juga direkam. Jadi seperti itu. Nah, apalagi yang bisa dilakukan dengan ini? Macam-macam. Jadi misalnya kalau teman-teman mau memberikan tutorial tentang misalnya PowerPoint gitu ya. Jadi buka PowerPoint-nya. Jadi kita bisa bergerak melihat menunya segala macam. Jadi kalau memberikan tutorial tentang PowerPoint, nah bisa juga menjadikan presentasi di PowerPoint itu bagian dari video. Misalnya contohnya ini kan sudah direkam sekarang layarnya ini, maka kita bisa membuka sebuah file yang kita ingin presentasikan, misalnya misalnya ini. Kalau ini saya show, slideshow seperti ini, dan saya jalankan, jadi dia akan otomatis nanti terekam sebagai video seperti yang teman-teman tonton sekarang ini gitu. Nah, ini misalnya bagaimana kita menjelaskan dengan sangat mudah kalau sudah direkam dalam bentuk video seperti ini gitu. Jadi kita sambil menjalankan animasi, kemudian bicara menjelaskan animasi tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi animasi PowerPoint ini akan menjadi video untuk ditonton oleh siapa saja yang menginginkannya di kemudian hari. Jadi intinya seperti itu. Nah, setelah kita selesai ini, kita klik stop gitu. Setelah diklik stop, nanti akan muncul Windows untuk menyimpan file itu disimpan di mana gitu ya. Nah, setelah file itu disimpan, dia kan cukup besar pertama, kedua dia mungkin perlu diedit segala macam ya. Ini memang memerlukan perangkat lunak untuk mengedit video. Ada beberapa yang cukup mudah digunakan. Salah satunya yang hampir pasti ada di setiap komputer yang ada Windows-nya itu adalah Windows Movie Maker atau Windows Live Movie Maker di Windows 7 ya. Kalau kita klik ini, nah di situ
nanti akan muncul. Nah, di sini jadi yang file yang tadi sudah kita rekam itu kita bawa ke sini gitu. Nanti kan ada add video sini, add videos. Misalnya video yang sudah saya rekam itu ada beberapa ya. Jadi kita lihat misalnya ini yang adalah video yang sudah kita rekam, yang sudah saya rekam sebelumnya tadi. Nah, video ini kemudian bisa kita tambahi title, caption. Itu saya kira ada teman-teman bisa mempelajari sendiri ya. Misalnya title, kalau kita klik title dia akan muncul satu klip tersendiri yang kita kasih misalnya judul gitu. Nah, setelah kalau dicoba dijalankan dia akan seperti itu, judul muncul di awal, kemudian baru video, kalau perhatikan baru video lainnya muncul atau video lanjutannya, jadi seperti itu. Kita juga bisa tambahkan kata-kata, caption dan seterusnya. Kita juga bisa tambahkan efek di sini, misalnya judul ini kita kasih efek seperti ini. Nah, ini ada efek seperti itu. Nah, saya kira ini bisa dilakukan dengan cara mempelajari sendiri bagaimana cara mengedit video, tapi intinya tidak sulit dilakukan. Nah, setelah videonya misalnya sudah diedit, katakan judulnya sudah dikasih, ini sudah bagus. Nah, bagian yang tidak dipakai itu juga bisa dipotong. Misalnya contohnya ini, katakan misalnya dari sini saya tidak ingin menggunakan yang di sebelah kanan ini, maka dia diedit. Di situ ada split. Nah, setelah di split, maka yang ini kita delete gitu, atau kalau klik kanan remove gitu, jadi dia memotong dan seterusnya. Setelah itu kembali ke home ini, kita simpan dia, save as. Nah, kita bisa simpan di sini, atau bisa juga kalau ingin langsung di upload ke YouTube, klik aja ini YouTube. Kalau teman-teman sudah bisa memilih ini, saya biasanya pilih yang inilah, jadi estimasinya itu tidak terlalu besar tapi juga masih cukup bagus kualitas videonya. Jadi teman-teman tentu saja harus mempunyai username itu bisa menggunakan user Google, atau kalau teman-teman sudah punya Gmail itu bisa, mungkin itu bisa dipelajari di video yang lain. Jadi intinya seperti itulah caranya membuat video dengan cara merekam aktivitas di layar. Demikian caranya merekam aktivitas screen menjadi video. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan kontak saya. Terima kasih.